Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semua, teman-teman semua, adik-adik semua? Sehat selalu kan ya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan pada kita sampai saat ini. Oke, kita langsung saja ya. Silakan dibuka bab 3. Di sini kita akan belajar tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia pasca VOC. Nah, di sini sudah ada gambarnya Mr. Ganteng ya. Ini. Jadi pasca VOC berkuasa di Indonesia kembali dijajah oleh dua bangsa asing yang besar, yaitu yang pertama adalah Inggris ya, serta yang kedua adalah bapak kita semua, yaitu William Daendels, Herman William Daendels dan Jan Willem Janssens. Jadi dua orang inilah nanti yang akan berkuasa dan banyak memberikan perubahan-perubahan, entah itu berupa warisan berupa bangunan, berupa sistem hukum pemerintahan, dan lain-lain. Jadi faktanya ya, sistem undang-undang kita itu ya, atau hukum kita itu menganut pada sistem hukumnya orang Belanda di sana. Jadi warisan dari zamannya Belanda, dari zamannya kolonial, sistem hukum di kita itu. Maka dari itu, sistem hukum di Indonesia itu sama dengan sistem hukum di Belanda sekarang. Kita langsung saja. Nah, di sini sudah ada gambar yang menunjukkan bahwa kedatangan dari bangsa asing ya, bangsa-bangsa kolonial yang akhirnya menjajah para kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang memerintah waktu itu, dan mengakibatkan terjadinya interaksi kekuasaan yang terjadi antara Kesultanan Pribumi ini dan kekuasaan Belanda pada abad 19. Jadi pada waktu itu Belanda itu harus bersusah payah sebenarnya untuk menundukkan dari bangsa-bangsa, dari kesultanan-kesultanan Islam ini. Salah satunya itu dengan cara nanti ya kita akan belajar Davide et Impera, adu domba, yang contohnya itu waktu menaklukkan kerajaan Banten atau Kesultanan Banten, di mana Belanda ini menggunakan siasat, bukan Belanda aja ya, VOC juga itu menggunakan siasat politik adu domba dengan mempertarungkan anak dari Sultan Agung melawan Sultan Agung sendiri. Tujuannya ya untuk merebut Banten tadi. Akibat dari interaksi yang saling bertabrakan tersebut, akhirnya kekuasaan Sultan Pribumi pun akhirnya mulai merosot. Hal ini dikarenakan berbagai hal, termasuk persenjataan yang tidak mendukung. Wajar karena ya Indonesia itu kan sama kayak Jepang zaman dulu, waktu Jepang masih di zamannya samurai, orang-orang yang memakai katana itu, di zaman kesogunan, di zaman itu, waktu itu senjata api itu tidak ada. Mereka dapat senjata api itu baru ketika mereka mulai membuka dunia ke bangsa barat. Sama kayak Indonesia. Indonesia mulai mengenal senjata api ya sejak kedatangan bangsa barat tersebut gitu. Efek dari kedatangan bangsa barat ini ialah membawa banyak dampak dalam berbagai hal. Salah satunya adalah dalam politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi di sini kita akan membahas tentang politik dan ekonomi ya, sedangkan sosial budaya di minggu depannya. Bidang politik dan struktur pemerintahan. Nah, ini gambar dari bendera Belanda, merah putih biru, yang nanti pada tahun 45 bendera biru ini akan dirubah jadilah merah putih seperti sekarang. Belanda datang menggunakan politiknya yang sangat terkenal, yaitu Davide et Impera atau politik adu domba. Kita bisa melihat ini ilustrasi di mana ini adalah orang-orang Belanda yang melihat pertarungan antara orang-orang yang mereka adu domba gitu loh. Contohnya seperti Sultan Agung dengan anaknya tadi Sultan Haji. Davide et Impera, salah satu politik adu domba yang dilancarkan oleh orang-orang Belanda dalam mencari kekuasaan serta melanggar norma-norma tersebut.
politik ini sendiri sampai sekarang masih dilakukan di kesempatan tertentu. Contohnya itu ketika mau pilpres ya, dimana kita sebelum pilpres dimulai, pasti kan ada dua kubu dalam itu. Nah, kubu-kubu tersebutlah diadu oleh oknum-oknum tertentu ya. Nah, itu adalah salah satu hal politik adu domba. Contoh politik adu domba di mana sewaktu mau pilpres pasti oknum-oknum itu ya mengadu domba antara kedua kubu tersebut. Akhirnya terjadi percekcokan dan saling sinis, saling menyindir ya, akhirnya berperanglah di media sosial gitu. Terus politik inilah yang membuat kolonial itu sangat makmur tinggal di Indonesia. Karena pada waktu itu orang Indonesia itu nggak sepintar sekarang ya. Kalau zaman itu ya pasti nurut-nurut aja. Kedatangan orang baru, punya senjata yang banyak, punya modernitas, ya orang Indonesia hanya bisa ngikut mereka supaya modernitas ini itu bisa ketularan ke orang Indonesia. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang Belanda di mana supaya mereka bisa berkuasa secara totalitas, akhirnya diadulah para raja-raja yang memerintah waktu itu atau orang-orang yang memerintah waktu itu. Stratifikasi sosial zaman kolonial. Jadi di zaman ini stratifikasi itu ada ya. Sama kayak zamannya Hindu Buddha di mana Hindu itu ada strata. Strata kelas yang pertama adalah Brahmana, Satria, Waisya, Shudra. Nah, keempat strata itulah yang menghiasi dalam agama Hindu tersebut, dalam atau kelas-kelas terjadi. Nah, di zaman kolonialisme ini juga ada yang namanya stratifikasi sosial. Nah, ini adalah stratifikasi sosial di mana yang paling tertinggi itu adalah orang-orang Eropa, orang-orang berkulit putih ya utamanya. Karena bagi mereka orang kulit putih itu dianggap sebagai bangsa Arya. Bangsa Arya itu dianggap sebagai bangsa paling suci, paling tertinggi, paling kuat gitu daripada bangsa-bangsa yang lain. Terus yang kedua adalah timur asing, contohnya itu seperti Cina. Terus yang ketiga baru orang-orang pribumi sendiri. Stratifikasi Indonesia saat penjajahan Belanda didasarkan oleh perbedaan ras dan kepentingan ekonomi. Jadi dua inilah yang akhirnya membuat susunan stratifikasi ini. Dasarnya adalah perbedaan ras dan kepentingan ekonomi. Yang dimana pada konteks ras, sistem stratifikasi sosial tersebut didasari pada warna kulit yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya itu ada yang pertama ini bangsa Eropa ya, di mana mereka adalah orang-orang berkulit putih yang menganggap mereka adalah keturunan dari bangsa Arya atau bangsa dewa ya. Waktu itu orang-orang mengatakan bangsa paling suci. Terus dalam konteks kepentingan ekonomi dilihat dari kepentingan perdagangannya. Dalam bidang ekonomi, bumi putra atau orang-orang pribumi hanya menjadi pedagang kecil atau ya ibaratnya hanya sebagai pesuruh lah, budak lah waktu itu. Terus sedangkan golongan timur asing ini berkesempatan mengelola ekonomi menengah seperti pedagang grosir. Jadi kebanyakan waktu itu ya orang-orang Cina yang berdagang pakaian-pakaian itu. Kalau orang pribumi ya kebanyakan ya pedagang di pasar, berjualan cabai dan lain-lain kayak gitu. Terus golongan Eropa mengelola hasil perkebunan berupa teh, kopi, tembakau atau rempah-rempah yang lain lah. Wajar karena mereka adalah bangsa tertinggi dalam stratifikasi ini. Terus kolonial Belanda menempati posisi stratifikasi sosial paling atas karena pada saat itu sedang mendominasi sumber daya yang dimiliki oleh bangsa pribumi karena mereka lah yang berkuasa. Orang pribumi tidak bisa apa-apa waktu itu. Nah, dalam struktur pemerintahan sendiri, William Denders ini juga membuat yang namanya prefektur. Prefektur ini ya ibaratnya Perdana Menteri lah, setara dengan Perdana Menteri yang nanti akan bertanggung jawab kepada kerajaan Belanda di sana. Jadi inilah pemimpin dari Indonesia, Perdana Menterinya, yang dimana nanti akan punya tanggung jawab besar untuk mengelola negeri jajahan tersebut, yang akan dilaporkan kepada pemerintah Belanda di kerajaannya sana, di negara Belandanya sendiri. Terus juga dibangun Regenschap atau kabupaten atau distrik di Jawa, dan setiap Regenschap ini dipimpin oleh seorang pribumi. Jadi kalau orang-orang yang memimpin pribumi ini bukan pribumi yang biasa, tapi mereka adalah kelasnya bangsawan atau dikenal sebagai
pribumi priayi atau kelas bangsawan tadi itu yang saya sebutkan. Alasan dari Daedalus membuat ini adalah dengan pemerintahan terpecah menjadi beberapa prefektur, justru sentralisasi kekuasaan bisa berjalan secara efektif karena pemerintah pusat makin mudah mengontrol daerah. Kelak ketika negara Hindia Belanda mulai mapan berdiri, residenan, dan kabupaten-kabupaten dibentuk Daedalus itulah yang menjadi tulang punggung kekuasaan kolonial dalam mengeruk keuntungan dari tanah jajahan. Nah, ini sistem yang ada di Belanda ya, yang dimana pemimpin tertinggi adalah Radvat van Indi, pemimpin tertinggi. Terus bawahnya ada dalam melaksanakan pemerintahan dalam negeri terdapat dualisme pemerintahan. Yang pertama satu Eurosbester atau pemerintahan Eropa dan Inlandsbester atau pemerintahan pribumi yang dimana birokrasi pelaksananya di daerah dan dapat pula merupakan kolaborasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan bumi putra daerah setempat. Jadi ada kolaborasi di sini, bukan hanya orang pribumi. Raffles. Pada masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda, ini sudah masuk di zamannya Inggris ya, yang 5 tahun menjajah di Indonesia, bukan menjajah sih, menggantikan Belanda lah, karena Belanda waktu itu kalah perang. Pada masa pemerintahan Raffles ini, ikatan feodal dalam masyarakat Jawa mulai dihapuskan. Feodal itu apa? Feodal itu adalah orang yang orang yang lebih kepada apa ya? Kalau saya mengartikannya itu seperti orang yang punya tanah banyak di situ. Jadi setiap satu orang ya, misal satu orang Belanda di situ, dia itu mempunyai tanah yang sangat luas di daerah itu. Jadi orang-orang yang ingin menanam di tanah itu, di tanah yang dimiliki oleh satu orang Belanda tadi itu harus membayar upeti mereka itu. Jadi membayar pajak ke orang itu tadi supaya bisa memanam untuk kebutuhannya sendiri. Nah, itu adalah sebuah kata dari feudal, termasuk membangun rumah dan lain-lain. Mereka harus membayar upeti dan pajak kepada orang Belanda tersebut. Nah, kayak gitu. Terus bupati sebagai penguasa lokal harus dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Dan seorang bupati diangkat sebagai pegawai pemerintahan di bawah seorang presiden. Jadi di zamannya Raffles ini sistem penjajahan itu nggak sekeras zamannya Belanda, di mana zamannya Inggris ini lebih manusiawi mereka itu dalam menempati koloni mereka. Jadi banyak impact yang positif daripada yang waktu Belanda menjajah itu. Salah satunya contoh ya nggak ada kerja rodi. Kalau orang bekerja ya dibayar, diberi makan, nggak seperti zamannya Belanda yang dimana ya banyak korban berjatuhan karena kerja rodi dan lain-lain, tanam paksa dan lain-lain. Jadi lebih kejaman Belanda daripada Inggris waktu itu. Nah, kalau kita bisa melihat ini Raffles ini manusiawi banget lah. Manusiawi banget daripada zamannya Daedalus gitu loh. Terus pembaruan yang dilakukan oleh Raffles ini bertujuan untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan Jawa, yaitu menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan modern yang rasional atau faktanya. Kita masuk ke bidang ekonomi. Nah, pada zaman bidang ekonomi sendiri ini dampaknya itu adalah ketika warga pribumi itu menanam, mereka itu harus menyerahkan uangnya itu ya, atau ya uang hasil dagangannya itu atau pajaknya itu yang akan diserahkan kepada orang Belanda di sini. Jadi mereka setiap menanam itu ya harga-harga pokok ya, harga-harga tanaman mereka itu diatur oleh orang Belanda ini sendiri, oleh orang kolonial Hindia Belanda waktu itu. Jadi setiap mereka menanam kopi dan lain-lain itu harga kopi dan itu ditentukan oleh orang-orang ini dan nanti ya akan keuntungan besar akan ada di orang-orang Belanda Hindia Belanda ini tersebut, gitu loh, karena akan diserahkan kepada mereka pajak-pajaknya itu. Terus tujuan utama kolonial adalah untuk mencari uang dan mengumpulkan kekayaan pada bidang ekonomi ini. Pemerintah memperoleh uang tersebut dari hasil penjualan hasil bumi ini dan pajak para petani. Petani pun sama seperti monopoli, semua barang ditetapkan harganya oleh pihak kolonial. Jadi ya seperti yang saya sebutkan tadi, di mana
masa zamannya Raffles itu lebih manusiawi daripada zamannya Daendels gitu loh. Atau zamannya Hindia Belanda. Daendels juga membangun peta jalan Anyer Panarukan atau Groot Postweg atau jalan raya pos yang menghubungkan Anyer yang ada di Banten ini sampai ke daerah Situbondo Panarukan. Panarukan Situbondo. Atau yang kita kenal sebagai Pantura, Pantai Utara, Jalan Pantura. Nah, ini adalah mereka ya. Nah, ini adalah peta zaman dulu ya, kita bisa melihat petanya. Ini adalah Anyer ya, dan ini adalah Panarukan daerah Situbondo yang melewati banyak Tangerang, Batavia, Cianjur, Bandoeng, Cirebon, Tegal, Kandal, Semarang, Demak, apa ini, Tuban, terus Gresik, Surabaya atau Surabaya, Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo sampai ke Situbondo. Tapi dalam pembuatan peta ini bukan hanya sekedar membuat saja, tapi banyak efek positif yang didapatkan dalam waktu pembangunan jalan tersebut. Jadi ada impact-impact positif setelah jalan itu selesai dibangun, di mana satu tujuan dari Daendels itu adalah menghindari konflik yang terjadi, menghindari ancaman Inggris, menghindari pemberontakan-pemberontakan, serta menghindari keuangan yang sedang menipis. Kenapa? Karena usaha Daendels ini sangat terbukti banyak hal-hal negatif itu jadi sedikit hilang. Salah satunya adalah salah satunya adalah menghemat keuangan kas Hindia Belanda, yang dimana sebelum adanya Jalan Anyer Panarukan ya kan otomatis jalan itu kan tidak jelas tuh kemana arahnya, gini-gini pokoknya muter-muter gitu. Tapi setelah adanya jalan raya Anyer Panarukan atau jalan nasional ini, akhirnya mereka itu bisa sesuai dengan peta lajurnya ini, jadi nggak harus muter-muter lagi jalannya itu. Sudah apa ya ibaratnya itu, sudah paten lah. Terus walaupun dibangun dengan tenaga rodi, tetapi akan adanya jalan ini, pembangunan pedalaman Jawa sangat teratur dan membawa dampak baik bagi penduduk dan membuat jalur perdagangan ramai. Karena sudah ada jalan ini ya, ini adalah salah satu impact positifnya ya. Cuman impact negatifnya ya tenaga rodi tadi, banyak orang berjatuhan, banyak korban berjatuhan. Nah, bukan hanya sebuah jalan saja yang dibangun, tapi bank-bank itu sudah mulai muncul waktu itu. Yang pertama itu adalah The Javas Bank ya, sebenarnya The Javas Bank itu adalah Bank Indonesia sekarang yang dibangun pada tanggal 24 Januari 1828. Terus ada juga Netherlands Handelsmaatschappiij, di mana NHM ini sendiri adalah pengganti dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC. Jadi NHM ini adalah atau Netherlands Handelsmaatschappiij ini penerus dari VOC sendiri atau perusahaan swasta tersebut yang gagal atau bangkrut akibat korupsi yang dilakukan oleh pejabat VOC sendiri. Tujuan lainnya adalah menghidupkan kembali perekonomian negeri Belanda yang hancur akibat peperangan dengan negara tetangganya yaitu Belgia. Terus yang kedua juga dibangun The National Handelsbank, dan yang berdiri di Batavia ini tahun 1863 ini adalah cikal bakal berdirinya Bank Mandiri sekarang. Jadi ini adalah mbahnya Bank Mandiri. Terus yang ketiga adanya Netherlands Indisch Escomto Maatschappij yang didirikan di Batavia pada tahun 1857. Di mana pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Escomto Bank NV. Selanjutnya pada tahun 60 Escomto Bank dinasionalisasi namanya dan berubah menjadi nama Bank Dagang Negara. Sampai sekarang akhirnya dirubahlah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI di Jakarta sana. Nah, itu tadi adalah dampak-dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, struktur pemerintahan, dan bidang ekonomi. Dan di next week kita akan mempelajari tentang bidang sosial budaya serta bidang pendidikan, yang dimana nanti kita akan bertemu dengan Ibu kita Kartini. Nah, di bab 3 ini tuh ada tugas ya, ada tugas nanti kalian saya suruh nge-review film ya. Review film nanti hari apa lah, kalau nggak besok aja ketua kelasnya bisa ke saya ya, bisa ke saya. Jadi saya diskusikan, karena akan saya bagi kelompok, nggak sendiri-sendiri ya.
Oke, kalau ada pertanyaan saya persilakan lewat grup saja atau lewat Wabri atau Jabri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.